Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak jemaah rahimakumullah, mari sama-sama kita buka pertemuan pada malam hari ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walahu ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwa kepada Allah dengan benar. Jangan kalian mati kecuali dalam keadaan sebagai orang yang berserah diri kepada Allah, sebagai seorang muslim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah, rasa syukur mari kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayah yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kerabat, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Jemaah rahimakumullah, pada malam hari ini kita akan mengkaji satu tema dengan judul berkah. Kita tentu sudah sering dan tidak asing lagi dengan kata-kata berkah ini. Mudah-mudahan hartanya berkah, mudah-mudahan umurnya berkah, mudah-mudahan anaknya berberkah, mudah-mudahan kerjanya berkah. Nah, kita sering mendengar kata-kata berkah. Apakah berkah itu? Kata-kata berkah bahasa Indonesia ini diambil dari bahasa Arab barokah. Barokah, dan barokah itu berasal dari kata-kata birkah yang artinya sumur. Jadi yang namanya berkah itu seperti sumur, birkah sumur. Sumur itu di dalamnya mengandung air, tempat menampung air yang besar. Kalau ember atau gelas kan ini tempat menampung air kecil aja. Tapi kalau sumur itu tempat menampung air yang banyak airnya. Bahkan kadang-kadang dalam sumur itu ada mata air, lalu sumur itu tidak pernah kering-kering, seperti sumur Zam-Zam. Itu di tempat menampung air dan airnya tidak pernah kering. Berkah itu seperti itu. Jadi kalau kita katakan birkah, apa itu berkah? Sumur. Maksudnya apa? Orang yang dikatakan berkah itu seperti sumur yang menampung air yang banyak. Air itu merupakan sumber kehidupan. Allah menciptakan segala sesuatu yang hidup di muka bumi ini dari air. Kita tercipta dari air. 80% tubuh kita ini air. Hewan-hewan itu dari air.
tumbuh-tumbuhan dari air. Semua makhluk hidup Allah ciptakan bahan bakunya adalah dari air. Air sumber kehidupan. Itu artinya bahwa orang yang punya berkah itu dia memberikan kehidupan, jaminan kehidupan bagi orang lain. Jadi misalnya kalau kita punya harta, kita bahagia dengan harta itu, tapi orang lain juga bahagia. Itu berkah namanya. Kita bisa harta, dengan harta itu kita bahagia dan membahagiakan orang lain juga. Orang lain, para orang yang sugih misalnya, orang berharta, bahagia orang. Kenapa? Orang sugih tidak memberi uang, berkah ngaran itu. Mata air yang hidup, nah, nolong orang lain, berkah. Kalau misalnya kita punya harta, yang bahagia kita sendiri aja, orang lain tidak bahagia, itu belum berkah lagi. Atau bahkan ada orang punya harta banyak, tapi tidak bahagia juga. Dia tidak bahagia, orang lain bagiannya tidak dapat berkah. Jadi itu dia. Kemudian orang yang dikatakan punya berkah itu membawa manfaat. Jadi kita punya harta, misalnya contohnya harta ya. Harta itu membawa kebergunaan, manfaat buat diri kita, juga manfaat buat orang lain. Itu berkah namanya. Nah, kalau Allah katakan Quran itu diturunkan penuh dengan keberkahan. Kitabun anzalnahu ilaika mubarak. Diturunkan kitab Quran kepadamu mubarak, penuh dengan keberkahan. Itu artinya bahwa apabila orang bersama dengan Al-Quran, dia berkah. Kalau benar dia bersama petunjuk Allah Al-Quran itu, dia berkah. Seperti air tadi, orang yang punya Quran menghidupkan jiwa orang lain. Dengan ucapannya, dengan kata-katanya, dengan tindakannya, itu menghidupkan jiwa orang lain. Itu tanda orang itu dapat berkah dari Quran yang dia pelajari, yang dia baca. Cari berkah jangan jauh-jauh, kan? Cari berkah itu jangan jauh-jauh. Ini di depan mata kita nih berkah. Nah, kadang-kadang ada orang cari berkah kan, pergi kemana-mana kan. Apa aja supaya dapat berkah ya. Padahal di depan matanya ada sumber keberkahan, yaitu Al-Quran. Diturunkan kata Allah, Quran penuh dengan keberkahan. Kapan dia jadi berkah? Liyadabbaru ayatihi. Kalau ayat-ayatnya itu kita hayati. Jadi Al-Quran ini memberikan keberkahan kalau ayat-ayatnya kita hayati, kemudian waliyatazakkaru, ayat itu jadi pelajaran. Dihayati jadi pelajaran buat orang-orang yang punya akal pikiran. Surah Shad 38 ayat 29. Kitabun anzalnahu ilaika mubarak liyadabbaru ayatihi waliyatazakkaru ulul albab. Kami turunkan Al-Quran itu kepadamu penuh dengan keberkahan, liyadabbaru, maka hayati ayat-ayatnya. Kalau tidak dihayati, tidak jadi berkah dia. Membaca-baca aja, kada dipahami, kada dihayati, kurang keberkahannya, bahkan tidak berkah. Ada orang baca Al-Quran ini, dilaknat Quran ada. Betapa banyak rubatani minal Quran wal Quranu yal'anu. Berapa banyak orang yang membaca Quran, Quran itu sendiri yang melaknatnya. Kenapa? Qurannya dibaca tidak jadi berkah buat dirinya. Tidak menghidupkan, tidak bermanfaat, tidak berguna, tidak menenteramkan, tidak menyelamatkan, tidak mendamaikan, tidak membawa kebaikan. Quran yang dibaca seperti itu tidak menjadi berkah bagi kita. Na'udzubillah. Nah, kita berharap mudah-mudahan setiap ayat Quran yang kita baca, yang kita hayati, itu jadi pelajaran, lalu dengan itu mendatangkan keberkahan. Ulun berkisah sedikit. Ulun baru keluar rumah sakit tuh hari Rabu. Sempat ulun masuk rumah sakit tuh lebih kurang 4 hari lah. Hari Rabu ulun bulik. Dokternya pian harus bed rest 10 hari. Bed rest lah istilahnya, kalau istirahat aja di kasur tuh. Tidak boleh kemana-mana, tidak boleh uyun. 10 hari dikasih obat selama untuk 10 hari. Nah, ulun di rumah aja hari Kamis 2 hari aja sudah puyah ulun. Kada tahan ulun kayak ini. Ulun kita biasa bergerak terus kan. Ulun lihat di medsos itu Adi Hidayat, Ustaz Hidayat buat acara di Jakarta, sehari bersama Al-Quran. Lalu ulun tergerak hati, kada tahu juga kenapa tergerak hati. Pengen ke Jakarta rasanya, pengen melihat langsung kajian Ustaz Adi Hidayat kayak apa caranya. Jadi ulun bilang sama istri ulun, kita ke Jakarta yuk. Sekalian mencari keperluan sekolah kan, mau anak murid baru kan macam-macam mau dibeli nih, pakaian, bahan segala macam, belanja di Tanah Abang. Atau ke Selajur kita datang ikut program Ustaz Adi Hidayat pengajian di Jakarta di Masjid Al-Azhar Bekasi.
Lalu setuju istri, pesan tiket berangkat. Itu acaranya, kami berangkat dari sini hari Sabtu, acaranya itu jam 8 pagi di masjid. Ulun datang jam 8.30. Begitu datang tuh masjid itu sudah penuh, sudah di luar penuh, di masjid penuh. Lalu kita mikir nih, di mana bisa duduk tempat nih? Apalagi yang perempuan kan semakin jauh kan. Lalu ulun bilang sama panitianya, Pak, mohon maaf Pak, saya datang dari jauh nih Pak, dari Kalimantan. Bisa nggak Pak dikasih space di tempat di depan Pak? Udah pengen duduk di depan. Mohon maaf Pak, nggak bisa Pak, ini sudah penuh sesak. Silakan Bapak cari tempat di belakang. Tapi ulun kan bangsanya orang agak sedikit pengarasan kalau ulun liati cari-cari. Ulun lihat ada celah kosong di sebelah orang yang cacat pakai kursi roda. Di sebelahnya itu persis ada space kosong. Ulun perhitungkan, ulun kau masuk di situ. Dan itu posisinya di depan. Ini kursi VIP misalnya, persis di belakang kursi VIP itu orang cacat tadi. Akhirnya ulun berhasil duduk di depan situ. Nah, kemudian ulun temui panitianya. Pak, bisa enggak nanti ulun mau ketemu Ustaz Hadi Hidayat 2 menit aja Pak. Saya mau ketemu 2 menit aja Pak. Oh mohon maaf Pak, karena ulun waktu itu sudah menyiapkan ada membawa hadiah untuk Ustaz Hidayat, sekaligus dalam itu ada undangan mengundang Ustaz Hadi Hidayat supaya bisa hadir ke Taman Cinta Al-Quran sekolah kami. Karena kami ada acara wisuda, mudah-mudahan bisa hadir gitu kan. Jadi ulun bawa undangan sekaligus bawa hadiah. Ulun bilang sama panitianya, bisa enggak ketemu 2 menit aja. Saya mau bicara sama, oh mohon maaf Pak, ini Ustaz Hidayat lagi repot benar Pak, ada tamu-tamu dari luar negeri, dari Mesir, memang bujur. Ada orang Mesir, ada orang Yaman, ada orang Libya. Dan acara berjalan. Dan sudah mau ditutup, sudah acara. Jadi dalam hati ulun nih, kayaknya peluang ketemu Ustaz Hidayat ini sudah kada kawan lagi dah. Kada kawan lagi beban diri gitu kan. Tapi tiba-tiba si dia bertakun. Padahal sudah mau nutup acara nih. Nanti sampai ketemu lagi di lain waktu, lain kesempatan. Sudah mau ditutup acaranya. Tiba-tiba si dia bertanya, siapa di antara bapak-bapak, ibu-ibu yang datang dari jauh ini? Angkat tangan dulu. Dari jauh. Dari mana Pak? Tanya. Dari Kalimantan Selatan. Akhirnya ulun disuruh naik panggung. Ulun disuruh naik panggung nih. Tadi pengennya kan ketemu di belakang panggung aja nih. Pengennya ketemu di belakang panggung 2 menit. Malah ketemunya itu dibuat oleh Allah di atas panggung besar, ketemunya disaksikan orang banyak. Dan berita itu rupanya viral di Banjar sini. Viral di mana-mana rupanya beritanya. Ulun masuk, datang ke kampus UIN, tahu orang kisahnya. Ulun ke Hasanuddin, tahu orang kisahnya. Ulun ke Pangeran, tahu kisahnya. Ulun ini di mana-mana tahu semua orang beritanya. Rupanya di Banjar berita itu viral. Ulun datang ketemu Ustaz Hadi Hidayat tuh. Nah, gitu kan. Dan kisahnya macam-macam kisah. Padahal kada seperti itu juga. Jadi waktu ulun datang di panggung, kebetulan kan ulun bawa hadiah. Di dalam hadiah itu ulun selipkan undangan. Jadi ulun bilang sama beliau, Ustaz, ini ada hadiah dari kami. Wah, lalu dia kan, oh ada hadiah juga ya. Nah, itu kan. Ustaz di dalamnya ada undangan. Mudah-mudahan Ustaz berkenan hadir ke Kalimantan. Insya Allah dia bilang. Lalu ditanyanya, Bapak kesini sama siapa? Berdua istri. Tolong panitia, Bapak ini dicatat nomornya, nanti transportasinya diganti ya. Jadi tiket pesawat ulun PP diganti. Masya Allah. Akhirnya kita ke Jakarta itu gratis, tiket pesawat itu PP diganti seberataan oleh UAH. Jadi kita melihat berkah luar biasa Quran itu. Keberkahan itu. Jadi kata banyak, kalau sudah datang berkah Allah tuh apapun bisa terjadi. Yang menurut kita tidak mungkin terjadi. Dalam pikiran ulun tidak mungkin lagi bisa ketemu nih. Tapi hebatnya Allah mengatur itu bagaimana caranya. Mungkin karena kita sambil zikir, sambil selawat, sambil doa, tiba-tiba malah naik ke panggung. Turunnya panggung. Dan bahkan tiket pesawat kita pun diganti oleh manajemen Ustaz Hadi Hidayat. Dan ulun sampaikan undangan, mudah-mudahan Ustaz bisa hadir insya Allah. Nah, ini artinya ulun menjelaskan keberkahan Quran itu luar biasa. Dia memang betul-betul membawa kebaikan. Dan ulun menyaksikan bagaimana UAH itu jiwa nolong orang itu mudah benar. Orang yang cacat di samping ulun tadi itu suruh naik panggung. Ternyata orang cacat ini sudah pernah dibawa umroh gratis oleh Ustaz Hidayat. Namanya Putra. Hebatnya orang cacat ini, waktu ketemu ulun bersebelahan kan, dia melihat ulun itu langsung nanya, kayaknya saya pernah melihat bapak ini. Katanya orang cacat tadi. Kayaknya saya pernah melihat bapak. Jawab ulun, ya mungkin kita pernah ketemu di alam yang lain. Bapak dari mana? Dari Kalimantan Selatan. Oh, senyum dia gitu kan. Akhirnya dia diundang Ustaz UAH juga naik ke panggung. Ternyata dia pernah dapat umroh sama ibunya.
Lalu disuruh kalau misalnya putra bisa hafal Ad-Duha sampai An-Nas, nanti bulan Desember ikut umroh lagi. Tuh masanya tuh kalau urusan nolong-nolong orang tuh mudah benar. Setumat-setumat orang berangkat kayaknya umroh. Kita mikir dari mana duit ini kan. Itulah namanya keberkahan tadi ya. Dia tidak mikir, tidak sibuk soal dunia, tapi Allah justru dunia yang didekatkan. Malah diberikan. Kita berharap dunia malah kada dapat. Orang kada cari dunia, malah diberi dunia oleh Allah. Kayak tuh kalau dia dakwah kemana-mana tuh tidak pernah dibayarin, dia bayar seorang aja. Tiket pesawat bayar seorang, hotel bayar seorang, tidak mau dibayarinya. Datang sendiri, pulang sendiri. Kadang-kadang tidak mau dibayar kayak itu. Kita bertanya dari mana sumber dananya. Tapi begitulah kalau sudah orang berkah tuh. Apapun semua diurus oleh Allah, dan itu karena Quran yang dihayati. Belum berkeyakinan itu karena Quran yang dihayati oleh beliau itu, lalu hasilnya demikian. Luar biasa, linknya luar biasa. Itu makanya belum mau hadirkan kemari supaya TCA itu sekolah kita itu juga punya link. Beliau mengatakan siapa yang hafal 30 juz, lancar bahasa Arab, gratis sampai S3. Gratis sampai S3, boleh milih, bebas. Mau di Madinah, mau di Mekah, mau di Mesir, mau di Yaman, Libya, atau Sudan. 6 tempat boleh pilih. Gratis sampai S3. Jadi kan anak pian ada yang sudah hafal 30 juz, suruh lancarkan bahasa Arab. Nanti kalau diuji dia lulus, gratis sampai S3. Makanya ulun undang kemarin. Cuman belum tahu Bang lagi lah, karena kita tahu beliau orangnya sibuk banget. Kalau bahkan ulun dengar kemarin tuh tanya mau ke Mekah lagi dalam waktu dekat nih. Cuma ulun bilang sama manajemennya, tolong Pak sampaikan sama kalau bisa sempatkan hadir ke Banjarmasin walau sehari. Mudah-mudahan kawa hadir ke Kalimantan Selatan. Nah, ulun menceritakan ini bahwa Quran itu membawa berkah yang sangat luar biasa. Berkah itu artinya dia mendatangkan kebahagiaan buat kita, tapi orang lain juga bahagia. Mendatangkan manfaat buat kita, tapi juga manfaat buat orang lain. Tidak nyaman sorangan. Jadi kalau kita nabi isi sesuatu nyaman sorangan itu kada berkah. Bukan namanya berkah. Itu kalau apa yang kita miliki juga dinikmati oleh orang lain dan sama-sama menghadirkan rasa bahagia. Yang punya harta bahagia, yang dekat dengan orang punya harta juga bahagia. Itu namanya berkah. Al-Quran itu Allah katakan membawa keberkahan. Bagaimana lagi supaya berkah? Dalam surah Al-A'raf dikatakan walau anna 'alal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Walau anna 'alal qura, kalau seandainya penduduk suatu negeri itu amanu wattaqaw, iman dan takwa, la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard, kami bukakan pintu baginya berkah dari langit, berkah dari bumi. Jadi berkah itu begitu, langit bumi itu berkah. Orang yang bersama petunjuk Allah, langit bumi berkah buat dirinya. Dari langit turun air hujan, di bumi subur tanam tanaman, berkah semua. Langit menurunkan berkah, di bumi pun mendatangkan keberkahan. Masya Allah, ini yang mau dicari dalam hidup ini. Jadi yang ingin didapat itu bukan soal banyaknya, tapi keberkahannya. Kadang-kadang kita ini menganggap bahwa orang banyak itu berkah. Belum tentu. Kita anggap kalau orang berisi ilmu banyak, harta banyak, jabatan tinggi, berkah benar hidupnya. Belum tentu. Ukuran keberkahan bukan banyaknya, bukan kuantitas, tapi kualitas. Bukan kuantitas, tapi kualitas. Misal contoh, kita punya uang 1 juta, sedekah 100.000. Dengan orang yang hanya punya uang 10.000, sedekah 5.000. Kalau secara kuantitas, secara jumlah, mana yang lebih besar? Orang yang sedekah 100.000 atau yang sedekah 5.000 tadi? 100.000. Tapi kalau dihitung kualitas nilainya, mana yang lebih besar? Besar yang 5.000. Karena 50.000 itu 50% dia sedekah. Sementara yang 1 juta cuman sedekah 10%. 10% aja. Walaupun tampak banyak kuantitas, tapi secara kualitas kalah dengan yang 5.000. Nah, orang yang mencari berkah itu tidak mengukur dari kuantitas, tapi kualitas. Harta kalau banyak tidak ada berkah, ya tidak ada berguna.
Ilmu banyak tidak membawa keberkahan, tidak berguna. Biar sedikit ilmu yang diamalkan jauh lebih bagus, lebih baik ketimbang banyak ilmu tapi tidak diamalkan. Jadi kita ini biarlah ilmu sedikit aja tapi ngamalkan, itu jauh lebih baik, itu berkah namanya. Timbang banyak ilmu tidak ngamalkan. Biar punya harta sedikit tapi berkah, jauh lebih bagus ketimbang orang punya banyak harta tapi tidak membawa keberkahan, bahkan justru membawa kecelakaan, kebinasaan buat dirinya. Di Quran Allah ceritakan tidak sedikit orang-orang yang tadinya hebat dengan harta, pangkat, jabatan dibinasakan oleh Allah. Kenapa? Hilang keberkahan dalam hidupnya. Gara-gara tidak ada berkah. Siapa contohnya? Qarun. Itu contohnya Qarun. Kita baca cerita Qarun dulu. Surah Al-Qasas dari ayat 76 sampai ayat 80. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna Qaruna kana qaumihi Musa fabaghu alaihim wa atainahum minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbah ulul quwwati idz qala lahu qaumuhu la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Sesungguhnya Qarun termasuk kaum Musa. Jadi Qarun ini masih kaumnya Musa, bahkan dikatakan masih ada hubungan kerabat dengan Nabi Musa. Sesungguhnya Qarun termasuk kaum Musa, tetapi dia berlaku zolim terhadap mereka. Jadi di Quran diceritakan kalau orang itu dikasih Allah banyak harta, banyak ilmu, tinggi jabatan, cenderung berbuat zolim pada orang lain. Kecenderungan berbuat zolim itu kuat benar kalau orang diisi harta banyaknya. Kadang zolim sama orang itu pindah bahagak benar kalau sombong benar, banyak duit, banyak ilmu, tinggi jabatan, itu terkadang cenderung zolim terhadap orang lain. Kita lihatlah negeri kita nih, orang yang tinggi jabatan tuh banyak zolim kadang-kadang. Nipu rakyat aja, jalan bolong-bolong, hancur jalan kan, inya sugih, jalan hancur. Umur sekolah anak runtuh, kan diperhatikan segala macam. Sibuk berebut jabatan aja. Nah, sombong. Jadi cenderungnya seperti itu. Sesungguhnya Qarun termasuk kaum Musa, tetapi dia berlaku zalim terhadap mereka, dan kami telah menganugerahkan kepadanya perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya sungguh berat dipukul oleh sejumlah orang yang kuat-kuat. Baru mikul kuncinya aja itu sudah berat dipukul oleh sejumlah orang yang kuat-kuat. Ada yang mengatakan seperti 7 ekor unta. 7 ekor unta ganal-ganal hanya untuk mengangkat kuncinya aja. Bagaimana hartanya? Banyak harta kan? Hartanya banyak memang. Ya kan? Ingatlah ketika kaumnya berkata kepadanya, janganlah engkau terlalu bangga. Nah, Qarun tadi bangga benar, sudah sombong Qarun. Dengan banyaknya harta bangga, sombong Qarun. Innallaha la yuhibbul farin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang membanggakan diri. Jangan suka bangga-bangga diri. Farhah. Innallaha la yuhibbul farihin. Jangan jadi orang bangga. Selanjutnya Allah jelaskan, wa bataghi fima atakallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Ini kalau kita dapat harta itu buat untuk ada nilai akhiratnya. Dikasih Allah ilmu, ada nilai akhiratnya. Dikasih Allah jabatan, ada nilai akhiratnya. Dikasih anak, dikasih bini, dikasih rumah, dikasih apa aja, harus ada nilai akhiratnya. Wa bataghi fima atakallahu darul akhirah. Jangan semata-mata dunia nilainya. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupakan dunianya. Maksudnya jangan semata-mata cuma nilainya dunia aja. Kita punya duit banyak, bukan mobil mewah, boleh aja. Sisihkan sebagian untuk yatim piatu. Sisihkan sebagian untuk orang-orang duafa. Bangun masjid, bangun pesantren. Sebentar lagi kurban, sisihkan uangnya kesan kurban. Kurban itu kan 2.600.000 sekarang, 27 lah ya. Anggap paling larang-larang 3 juta. Rasa kededak kalau mungkin 27. Di wadah ulun 2,6. 27 ya kan. Sebutin handphone aja itu. 2,7 tuh sebutin handphone apa nama yang baru tuh. Sebutin handphone aja. Harusnya kita berani menyisihkan itu untuk kepentingan akhirat. Wa bataghi fima atakallahu darul akhirah. Qarun tidak menyisihkan sebagian hartanya untuk akhirat, semuanya untuk dunia. Semata-mata untuk dunia aja Qarun ini.
Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Kata Allah, dengan anugerah itu berbuat baiklah engkau kepada sesamamu sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada dirimu. Jadi dengan harta buat baik kepada sesama. Sebagaimana Allah berbuat baik kepada kita. Korun, Allah sudah berbuat baik kepada Korun, diberi harta yang banyak, tapi Korun tidak berbuat baik kepada sesama. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah kamu kepada sesamamu sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dengan harta, dengan ilmu, dengan kedudukan, dengan apapun yang kita miliki, harusnya itu menjadi alat untuk media untuk kita berbuat baik, bukan untuk membanggakan diri. Nah, kalau Korun tadi salah, bukan untuk berbuat kebaikan, dia membanggakan diri, lalu dia berbuat rusak di muka bumi. Apa kata Korun? Sombongnya Korun. Qala innama utituhu ala ilmin indi. Dia Korun berkata, sesungguhnya aku diberi harta ini semata-mata karena ilmu yang ada padaku. Wah, sombong. Aku sugih kan aku pintar berdagang. Kita kira kayak itu, kalau kan aku ini pintar berusaha, aku ini cangkal berusaha, lalu aku sugih. Wajar ya aku sugih. Kamu apa kayak miskin gitu? Ada begawi, Bang. Malas, Bang. Koler, Bang. Jadi Korun ini merasa bahwa dia kaya itu semata-mata karena ilmunya. Lupa kalau itu anugerah dari Allah. Itu jangan kita lupa, makanya itu bersyukur tuh, dapat sesuatu, alhamdulillah, semua karena Engkau yang memberikannya ya Allah. Aku punya harta karena Engkau yang menolong. Aku punya ilmu karena Engkau yang memberi ya Allah. Aku bisa berpandai, Engkau yang memberinya, Engkau yang menolong. Jangan lupa pertolongan Allah. Korun lupa peran Allah. Dia merasa kayanya itu karena dia pintar. Qala innama utituhu ala ilmin indi. Aku sugih karena aku pintar, kata Korun. Selanjutnya, awalam ya'lam anna Allah qad ahlaka min qablihi minal qurumin huwa ashaddu minhu quwwah wa aktsaru jam'a wa la yus'alu an dzunubihimul mujrimin. Tidaklah dia tahu bahwa Allah telah membinasakan umat-umat sebelumnya yang lebih kuat daripadanya dan lebih banyak mengumpulkan harta. Rupanya sebelum Korun orang-orang sugih itu banyak juga sudah. Sebelum Korun, kita tahunya kan Korun aja, kalau tapi Quran mengatakan sebelum Korun ada yang lebih sugih dari Korun lagi. Semuanya kami binasakan, jar Allah. Dan semuanya orang-orang itu kami binasakan karena mereka itu orang-orang yang berdosa, lupa akan keberkahan dari Allah tadi. Lalu Korun keluar dari rumahnya, keluar dari istananya. Fa kharaja ala qaumihi fi zinatihi. Maka keluarlah Korun kepada kaumnya dengan kemegahannya. Keluar dari istana, dikawal Freder. Depan Freder, polisi, belakang Freder, kawal semua kalau buka pintu mewah. Kira-kira kayak sekarang kayak itulah kalau keluar dari mobil apa misalnya Alphard, kalau pakai mewah minta yang apa segala macam. Wow, dengan kemegahannya. Lalu orang-orang cinta dunia berkata, wa qala allazina yuri hayatad dunia. Berkatalah orang-orang yang cinta terhadap dunia tadi. Apa berkata orang cinta dunia? Ya laitalana mislama utiya Korun. Mudah-mudahan kita sugih juga kayak Korun, jar. Kita kadang kayak itu kalau bila orang sugih, apabila jual seorang sugih kayak itulah, nyaman juga orang sugih sekalinya. Mudah-mudahan seorang kayak itu juga. Itu perkataan orang-orang yang cinta dunia ketika dia melihat Korun. Ya laitalana mislama utiya Korun. Mudah-mudahan kita kayak Korun juga. Innahu ladzu hadzin azim. Sesungguhnya Korun itu mendapatkan keberuntungan yang besar. Banyak manusia seperti itu. Melihat orang sugih, hendak sugih juga. Kadang-kadang ada terkesan kita kalau orang sugih itu terlalu merendahkan diri, menundukkan diri. Tidak boleh sebujurnya itu. Tidak boleh, kata Rasulullah, kalau kita ini menghinakan diri kita di depan orang yang kaya, merendahkan diri di depan orang kaya, 2/3 iman kita hilang. Tidak boleh. Kalau ketemu orang sugih itu biasa aja, jangan nampakkan wajah miskin kita supaya dikasih duit, proyek apa segala macam. Biasa aja kalau ketemu orang kaya itu. Tidak boleh, kata Rasulullah, kita merendahkan diri, menghinakan diri di hadapan orang-orang yang kaya lalu menjilat apa segala macam dengan harapan dapat bantuan dana dan semuanya. Tidak boleh. Yang melakukannya, kata Rasulullah, hilang 2/3 iman. Wah, ngeri kita nih. Tidak boleh. Jangan merendahkan diri di hadapan orang-orang yang kaya. Kalau di hadapan para ulama, itu perlu kita merendahkan hati kita, merendahkan diri kita di hadapan orang-orang yang alim. Karena ulama itu warasatul anbiya. Kalau orang sugih biasa aja, mati jualnya.
Mati juga. Lalu begitulah kata-kata orang cinta dunia mengatakan, kapan kita, mudah-mudahan kita sugih juga seperti Qarun. Sungguh Qarun itu memiliki keberuntungan yang besar. Lalu apa kata orang berilmu? Wa qala allazina utul ilm wailakum thawabullah khairun liman amana wa amila sholiha wa la yulaqqaha illa as-sabirun. Tetapi orang-orang yang dianugerahi ilmu berkata, ini orang yang punya ilmu, yang ulama tadi nih. Tetapi orang-orang yang digerahi ilmu berkata, celakalah kamu. Yang tadi kata, celaka kamu. Tidak kayak Qarun. Qarun sombong, sugih tapi sombong. Maulah kayak Qarun. Celakalah kamu. Ketahuilah bahwa pahala Allah lebih baik bagi orang yang beriman dan mengerjakan amal kebajikan. Jadi bagi orang yang beriman, beramal kebajikan, itu jauh lebih baik ketimbang limpahan harta benda kayak Qarun tapi sombong. Jauh lebih bagus kita mendapatkan thawabullah khairun min amalin soleh. Jauh lebih baik punya amal kebajikan yang soleh, dapat anugerah, dapat berkah, dapat pahala dari Allah, dan amal soleh itu jauh lebih baik dari apapun yang dimiliki oleh orang-orang di luar sana. Jadi kita yang hadir ini bersyukur, alhamdulillah ya Allah. Tergerak hati kita ke masjid, ke musola, berjamaah, dengarkan pengajian. Coba kalau jadi bos batu bara, mana ada di sini lagi? Coba aja kalau jadi bos batu bara, hilang. Bersyukur kita. Jangan bos batu bara atau bos properti, kira-kira kan ada di sini lagi, Bang. Setumar ke Amerika terbang, setumar ke Eropa, ke Cina, bisnis luar negeri. Udah kayak raya udah. Untunglah kita kayak begini, jadi kawak ke musola, berjamaah. Kata Allah, itu jauh lebih shawabullah khairun min amalin soleh. Itu jauh lebih baik pahala dari Allah, amal kebaikan jauh lebih baik daripada apa yang dikumpulkan oleh Qarun tadi. Celaka kamu, jangan anak jadi Qarun. Jadi orang yang beramal soleh, itu yang kita minta. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang beramal soleh lalu mendapatkan pahala balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan berharap anak jadi orang yang sugih. Hati-hati, yang mimpi seperti itu adalah harapan-harapan dunia aja. Pada akhirnya akan sirna juga. Jadi syukuri apa yang ada. Syukuri apa yang Allah berikan. Sudah kawan kita salat berjamaah ke masjid, ini jauh lebih baik. Ini keberkahan yang Allah berikan. Ya Pak Sebelah, alhamdulillah. Buat umur kita ini berkah. Tandanya berkah, sisa hidup itu untuk amal kebaikan. Jangan berhemat benar ngejar dunia tuh. Segitu-gitu dua dapatnya. Siapkan bekal akhirat kita. Tuh enggak Bang Ferdi? Ngejar dunia itu kan segitu-gitu juga, dibatasi Allah sudah. Segini rezekinya, tidak bisa. Ada lagi yang sugih. Ada lagi kayak Qarun tadi, kata Allah, ada yang lebih Qarun, lebih surik Qarun ada, tapi binasa. Bagi orang yang berilmu, bagi orang beriman, thawabullahu khairun min amalin soleh. Bahwa yang namanya pahala, keberkahan, amal soleh itu jauh lebih baik daripada harta benda yang dikumpulkan. Makanya kalau kita pun mau misalnya jadi sugih, minta harta itu berkah. Ya Allah, berikan aku harta tapi berkah. Berikan harta yang berkah. Jangan minta sugih aja. Ya Allah, jadikan aku orang sugih. Ya Allah, aku jadikan ini, sukseskan usahaku, buat harta banyak. Tapi lupa minta keberkahan. Minta kata Allah berkah. Harta itu membawa keberkahan. Alhamdulillah, dari apa yang kita kaji ini ada 3 pesan penting supaya berkah itu terus bersama kita. Yang pertama, jangan menilai sesuatu dari kuantitas, tapi ukurannya kualitas. Jadi bukan soal banyaknya, tapi bagaimana mutunya. Ya, berisi harta banyak boleh, asal bernilai, berkualitas, berguna bagi orang lain, bermanfaat bagi orang lain. Jangan mengukur banyaknya, tapi mengukurlah kualitasnya. Insya Allah kalau itu kita lakukan berkah. Berkah tuh kalau kita selalu melihat kualitasnya. Begitu dikasih Allah rezeki, ini apa manfaatnya bagiku nih? Nilainya apa nih? Apa kebaikan yang gue dapat dari harta? Kalau selalu berpikir begitu, maka kita maunya berbagi terus. Dikasih Allah rezeki, maunya berbagi aja kita. Karena itulah berkah namanya. Kalau kita bisa bahagia dengan harta dan membahagiakan orang lain, itulah berkah. Kita bahagia, buat orang lain bahagia juga. Itu namanya kualitas. Jadi jangan berpikir soal kuantitas, tapi berpikir soal kualitas. Itu yang pertama.
Yang kedua, agar terus bersama keberkahan, hindari sifat sombong. Karena biasanya kalau sudah diberi Allah keberkahan, bisa lupa diri. Itu yang terjadi dengan Qarun. Itu yang terjadi dengan Samiri. Ada Samiri ini ulama Bani Israel, orang pintar, hebat, luas pengetahuannya, tapi sombong dengan pengetahuannya. Ini jadi kadang-kadang ada kecenderungan kalau orang itu diberi Allah anugerah berupa harta, ilmu, kedudukan, dunia dan sebagainya, dia kecenderungan berbuat sombong itu ada. Maka supaya jangan itu jadi sombong, rendah hati. Tetap menjadi orang yang rendah hati walau sehebat apapun. Jadi orang yang sederhana dalam kehidupan. Dengan ilmu tetap rendah hati, dikasih harta tetap rendah hati. Hindari sifat sombong. Itu insya Allah akan berkah. Kita akan terus bersama dengan keberkahan kalau kita mampu menghindari yang namanya sifat sombong tadi. Jangan sampai dikasih sesuatu oleh Allah itu bukan jadi alat untuk kesombongan, tapi itu alat untuk berbuat amal kebaikan. Kalau kita tuh ada kesombongan, tidak ada guna apa yang kita miliki. Bahkan akan membuat kita menjadi celaka. Seperti Qarun tadi, dia celakaannya dibenamkan dalam bumi dengan harta-hartanya itu. Akibat lupa dengan keberkahan. Tidak mencari keberkahan, tidak mencari kualitas, tapi sebatas mencari kuantitas. Cuma ngumpul banyak-banyak aja, tapi tidak ada nilainya sama sekali dalam pandangan Allah. Ini itu yang kedua. Yang ketiga, supaya tetap dalam keberkahan, berbuat kebaikan. Jadikan apa yang Allah berikan kepada kita itu ladang untuk berbuat amal kebaikan. Pertama tadi, jangan lihat kuantitasnya, tapi kualitasnya. Yang kedua, apa tadi yang kedua? Jangan sombong. Jangan sampai dikasih anugerah kelebihan Allah kita sombong. Yang ketiga, berbagi. Kalau dapat sesuatu berbagi. Berbagi itu jangan nunggu banyak dulu. Dapat 10.000 tadi, bagi 5.000. Bagi juga itu. Atau paling tidak 2.000 kah. Dapat rezeki hari ini 10.000, sedekah 2.000. Jangan 10.000-nya kesan kita seberataan. Minimal 2.000 sisihkan. Sisihkan 2.000. Dapat duit 100.000, sisihkan 10.000. Langsung. Jangan nunggu banyak dulu. Nah, sama nanti kita mau hari kurban ini. Kalau sudah uang itu kumpul cukup, bismillah. Dia akan berkah. Dan sekarang kumpulkan duitnya, niatkan hendak umpat berkorban juga tahun ini. Amu sudah cukup, bismillah. Tapi kadang-kadang itu diuji kita. Pas hendak sedekah, ada pulang keperluan yang lain. Mana nih dululah, berkorban kah atau nukar handphone? Handphone rusak nah. Sudah rusak handphone, yang perlu nukar handphone hanyar nih. Mana ada bagusnya nih, nukar handphone hanyar kah atau berkorban? Nah itu diuji oleh Allah. Coba sekali waktu tempuh jalan Allah tadi. Wa bataghi fima atakallah darul akhirah. Kurban untuk Allah, nanti jaminan Allah itu pasti benar, datang berlipat ganda, dibalas oleh Allah. Datang berlipat ganda. Nah, mudah-mudahan kita hidup ini cari berkah. Quran yang kita baca itu membawa keberkahan. Iman dan takwa menghadirkan keberkahan. Jadi Al-Quran yang dibaca, yang dihayati, iman kita bertambah, ketakwaan bertambah. Itulah tanda kita punya berkah dalam hidup ini. Dan setelah kita belajar Quran, kita beriman, kita bertakwa, kebaikan kita itu berguna buat orang lain juga. Kadang buat kita seorang aja, tetapi kebaikan yang kita lakukan itu juga terasa manfaatnya buat orang yang lain. Tadi ulun katakan tanda berkah itu ada 4. Pertama, kita bahagia, orang sekitar kita ikut bahagia. Yang kedua. Yang ketiga, kita merasakan manfaatnya. Yang keempat, orang sekitar kita juga merasakan manfaatnya. Itu namanya berkah. Itu namanya berkah. Nah, kita bisa lah mengukur hidup kita kira-kira selama ini sudah berkah belum. Nah, mudah-mudahan kita terus menambah keberkahan di dalam hidup, dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan keberkahan yang semakin banyak, semakin besar buat kita semua. Ini yang bisa disampaikan. Terima kasih segala perhatian, dan semoga dengan mengaji berkah ini, keberkahan Allah limpahkan kepada kita dan kepada keluarga kita dan kepada negeri kita ini menjadi negeri yang dirahmati, yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.